Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya Sylvia Putri Ramadhani dengan partner saya Fitri Damayanti akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu isolasi piperin dari biji lada dengan alat software. Sebelum kita mulai presentasinya, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe ke channel ini agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video dari kami semua. Langsung saja kita mulai ke presentasinya. Yang pertama yaitu apa sih tujuan dari praktikum ini? Tujuannya yaitu mahasiswa dapat memahami proses isolasi piperin dengan alat software. Yang kedua, mahasiswa mampu mengenal sistem KLT 1D, dan yang ketiga, mahasiswa mampu memilih fase gerak terbaik dari 1D untuk digunakan pada 2D. Jadi, software ekstraksi itu merupakan salah satu metode yang paling baik digunakan dalam memisahkan senyawa bioaktif dari alam. Selain itu, metode software itu dapat digunakan saat senyawa yang digunakan itu memiliki kelarutan yang terbatas. Nah, lada itu sendiri mengandung bahan aktif seperti amida, fenolat, asam fenolat, dan flavonoid. Pada ekstraksi dapat dilakukan dengan menggunakan metode reflux maupun software. Yang membedakan ialah pada metode software itu terjadi pemisahan antara sampel dengan pelarut. Pelarut dengan sampel tidak kontak, maksudnya tidak bercampur secara langsung. Pada pelarut di dalam labu dan sampel di dalam tabung software. Sedangkan metode reflux itu tidak terjadi pemisahan antara sampel dengan pelarut. Kemudian, apa kelebihan dan kekurangan metode software-tasi? Kelebihannya yaitu proses berlangsung cepat dan sampel yang diperlukan hanya sedikit. Lalu mampu mengekstraksi sampel lebih tanpa tergantung jumlah pelarut yang banyak. Kemudian sampel juga akan kontak dengan pelarut murni secara berlangsung. Untuk kekurangannya yaitu pelarut yang tidak ditangani dengan baik akan menguap ke lingkungan. Dan sampel yang tidak tahan panas akan rusak apabila menggunakan metode ini karena proses pemanasan dilakukan secara terus-menerus. Kita masuk pada bahan-bahan yang dibutuhkan. Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu ada bahan paling utama yaitu lada, kemudian regen Dragendorf, toluna, lempeng silika, kertas saring, etil asetat, kloroform, heksan, dan etanol. Kemudian alat-alat yang digunakan ada timbangan gram, TLJ chamber, alat-alat gelas, dan satu set alat software. Pada piperin itu juga memiliki sifat. Sifatnya berbentuk kristal seperti jarum, berwarna kuning, tidak berbau, dan larut dalam etanol, asam cuka, benzina, serta kloroform. Kemudian kita masuk ke cara kerjanya. Jadi serbuk lada ditimbang 50 gram dibungkus dengan kertas saring, dapat dibentuk menyerupai selongsong. Kemudian nanti selongsong akan dimasukkan ke dalam alat coklat di bagian timbelnya. Di sini sampel tidak boleh melebihi sifon agar ekstraksi dapat berjalan dengan sempurna. Kemudian dimasukkan etanol 96% di dalam labu alas bulatnya. Jadi seperti ini cara kerjanya. Sampel yang telah dibungkus menggunakan kertas saring dimasukkan ke dalam timbel dan pelarut dimasukkan ke dalam labu alas bulat. Kemudian kompor dinyalakan, dan ketika kompor dinyalakan, lama-kelamaan pelarut akan menguap dan uap tersebut akan berjalan menuju kondensor melalui pipa F. Uap di dalam kondensor akan didinginkan dan berubah menjadi pelarut hangat yang nantinya akan turun menuju sampel untuk menyaring senyawa-senyawanya. Pelarut dan senyawa pada sampel akan menuju ke sifon. Setelah sampel dan senyawa tersebut mencapai batas maksimal dari sifon, maka nantinya akan turun menuju labu alas bulat. Dan hal ini dikatakan satu siklus. Dan volume yang digunakan tadi merupakan volume satu siklus. Kemudian nanti pelarut di labu alas bulat akan menguap kembali dan berlangsung secara berulang-ulang. Hal ini dikarenakan titik didih pelarut lebih rendah daripada sampel. Ekstraksi dilakukan minimal 4 jam atau apabila pelarut telah menyari semua sari di timbel dan pelarut menjadi bening, maka ekstraksi dapat dihentikan. Tetapi dalam ekstraksi soksilasi ini harus dilakukan secara hati-hati karena tidak boleh terkena cahaya secara langsung agar tidak terbentuk artefak yang nantinya dapat mempengaruhi hasil dari rendemannya. Nanti hasilnya akan berbentuk ekstrak cair seperti ini. Kemudian nanti ekstrak cair dipekatkan dengan alat rotary evaporator yang merupakan alat bertekanan rendah dengan cara memisahkan komponen yang terdapat dalam campuran ekstrak cair yang berdasarkan titik didihnya. Selanjutnya, ekstrak dilakukan identifikasi piperin secara KLT 1D dan 2D.
Jadi sebelum kita mengidentifikasi piperin secara kromatografi lapis tipis 1D dan 2D, perlu kita ketahui mengenai kromatografi itu sendiri. Jadi kromatografi itu merupakan pemisahan komponen penyusun senyawa berdasarkan perbedaan kepolaran dari dua fase. Pada kromatografi itu terdapat fase diam dan fase gerak. Fase diam itu biasanya berbentuk padat, yaitu untuk menahan komponen dari senyawa uji. Misalkan pada percobaan kali ini digunakan silika gel. Sedangkan pada fase gerak, itu merupakan pelarut yang dapat membawa senyawa untuk bergerak melintasi fase diam pada jarak tertentu. Sedangkan pada percobaan kali ini yaitu menggunakan etanol sebagai pelarutnya. Kemudian untuk persen rendaman yang didapatkan pada percobaan ini yaitu dapat dihitung dengan bobot ekstrak dibagi bobot simplisia dikali 100% dengan bobot ekstrak didapatkan dengan cara mengurangi bobot gelas beker bersih sampel dengan gelas beker yang masih kosong. Kemudian dibagi bobot simplisia yang digunakan sehingga didapatkan 29,9 dibagi 50 sama dengan 0,598 dikali 100%. Nah, hasilnya 59,8%. Pada titik lebur rendaman ekstrak piperin yang didapatkan yaitu sebesar 137 derajat Celcius. Dengan menurut literatur, titik lebur piperin literatur yaitu sama dengan 122 sampai 131 derajat Celcius. Jadi prinsip KLT yaitu ketika silika gel yang sudah ditotolkan dengan ekstrak lada dicelupkan ke dalam fase gerak di dalam TLC chamber. Setelah itu, pelarut akan terserap ke fase diam, kemudian akan bergerak ke atas dan membawa senyawa-senyawa yang ada di dalam bahan uji. Senyawa-senyawa ini apabila memiliki kepolaran yang sama dengan fase diam, maka akan terabsorpsi ke dalam fase diam sehingga spot-spot warna tidak akan bergerak jauh atau pengembangan warnanya tidak sempurna. Kemudian dan sebaliknya, apabila senyawa memiliki kepolaran yang sama dengan fase gerak, maka senyawa-senyawa tersebut akan ikut bergerak juga dengan jarak tertentu. Terjadinya pengembangan warna. Di dalam KLT terdapat nilai RF. Jadi di dalam suatu plat nanti kita akan membuat garis yang merupakan permukaan awal dari eluen dan garis dari akhir dari eluen. Ketika ekstrak ditotolkan di garis awal penotolan zat dan dimasukkan ke dalam pelarut di TLC chamber, nantinya pelarut akan membawa komponen zat dan berjalan ke atas, dan kemudian plat diangkat apabila pelarut telah mencapai ke garis akhir dari pergerakan eluen. Dan gambar ini terlihat bahwa jarak dari komponen dilambangkan dengan A dan jarak dari pelarut dilambangkan dengan B, sehingga untuk menentukan nilai RF dapat dituliskan jarak yang ditempuh solut atau komponen dibagi dengan jarak yang ditempuh dengan solvent. Di dalam kromatografi lapis tipis juga terdapat KLT 1D dan 2D. Yang membedakan ialah 1D merupakan kromatografi secara umum. Ketika ekstrak ditotolkan, kemudian plat dicelupkan ke dalam TLC chamber dan ekstrak akan bergerak ke atas. Sedangkan pada kromatografi lapis tipis 2D, itu merupakan kromatografi pelengkap dari kromatografi 1D. Yaitu ketika setelah KLT 1, plat diputar 90 derajat, dan spot warna akan memecah kembali menjadi beberapa spot berdasarkan kepolarannya. Tujuan digunakan KLT 2D yaitu untuk meningkatkan resolusi sampel ketika komponen-komponen solut mempunyai karakteristik yang sama, sehingga nantinya dapat memfokuskan zona pemisahannya. Apabila dalam KLT menunjukkan ada satu spot warna tunggal, berarti senyawa ekstrak yang diperoleh tersebut mempunyai senyawa yang murni. Misalkan pada warna merah dan ungu pada plat di gambar ini, warna merah dan ungu ini masih bergabung jadi satu, sehingga apabila jarak solvent dihitung nanti akan mempunyai nilai yang sama. Dengan kata lain, RF yang terhitung akan mempunyai nilai yang sama, padahal senyawa tersebut merupakan senyawa yang berbeda, sehingga diperlukan KLT 2D untuk memisahkan senyawa-senyawa tersebut agar dapat teridentifikasi menjadi dua senyawa. Untuk menentukan nilai RF, perlu dilakukan penyinaran dengan sinar UV, karena terkadang komponen senyawa tidak dapat dilihat dengan kasat mata, sehingga apabila zat yang disinari UV akan berbendar, biasanya senyawa tersebut mengandung gugus kromofor.
Pada percobaan ini digunakan pelarut kloroform banding etil asetat dengan perbandingan 3 banding 1 merupakan A, dan B. Toluena banding etil asetat dengan perbandingan 7 banding 3, dan C. merupakan heksana banding etil asetat dengan perbandingan 1 banding 1. Dapat dilihat setelah sinar UV dapat dihitung nilai RF-nya, yaitu dengan jarak tempuh sampel 3,7 dibagi dengan jarak tempuh pelarut dan 6, sehingga didapatkan hasil nilai RF 0,62. Sedangkan pada plat C merupakan pelarut dari heksana banding etil asetat, RF-nya 5,4 dibagi 6 dihasilkan 0,9. Sedangkan pada plat A merupakan kloroform banding etil asetat dengan mencari nilai RF 3,1 dibagi 6 dengan hasil 0,52. Dari hasil ini akan dipilih pelarut terbaik yang nantinya akan digunakan untuk KLT 2D. Piperin yang merupakan senyawa alkaloid merupakan semipolar cenderung nonpolar, sehingga pelarut yang cocok yaitu toluena banding etil asetat dengan perbandingan 7 banding 3. Dikarenakan toluena sendiri mempunyai nilai indeks polaritas yang kecil. Toluena berada di tengah-tengah antara heksana dan kloroform, sehingga tidak terlalu polar maupun tidak terlalu nonpolar. Selanjutnya, dilakukan kromatografi lapis tipis 2D. Dengan didapatkan hasil RF1D 2,15 dibagi 4 menghasilkan 0,5375. Sedangkan pada RF2D yaitu 2,74 dibagi 4 dihasilkan 0,685. Kemudian, untuk mengetahui apabila senyawa terdapat piperin atau tidak, maka dapat disemprot dengan menggunakan reagen Dragendorf. Apabila terdapat kandungan piperin merupakan senyawa alkaloid, maka akan timbul warna orange yang menandakan bahwa piperin telah terisolasi. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, yaitu pemisahan senyawa dengan cara soft set, penyaringan secara terus-menerus menggunakan pelarut yang sama, maksudnya pelarut yang menguap akan kembali menjadi pelarut hangat yang akan menyari sampel. Uap dari pelarut akan mengalir melalui lengan softet, yaitu pada pipa F, dan mengalami pendinginan di kondensor dan berubah menjadi cair sehingga menetes ke sampel. Pelarut yang sudah bercampur dengan zat sampel akan mencapai batas maksimum dari sifon, sehingga pelarut dan zat akan bergerak ke labu alas bulat, dan hal ini akan terjadi secara terus-menerus. Kemudian pada KLT1D itu merupakan kromatografi lapis tipis yang memanfaatkan perbedaan kepolaran dari sampel dan fase. Senyawa yang memiliki kepolaran yang sama dengan fase gerak akan ikut bergerak dengan jarak tertentu, yaitu akan terjadi pengembangan warna, begitupun sebaliknya. Kemudian pada KLT2D digunakan untuk memisahkan senyawa yang memiliki sifat yang mirip, memisahkan campuran yang mengandung banyak komponen menggunakan pelarut yang berbeda kepolarannya. Pelarut terbaik untuk KLT2D yaitu pelarut toluena, etil asetat 7:3 dengan nilai RF 1D sebesar 0,5375 dengan nilai RF 2D sebesar 0,685. Kemudian berikut referensi yang kita dapatkan. Oke, sekian presentasi dari kami dan terima kasih. Bye-bye.